Sastri Bakti Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Nah, sekarang kita cerita tentang budaya Minangkabau bersama ahlinya nih. Saya anggap ahli nih karena Pak Januarisdi, saya panggil Didi, adalah penggiat budaya. Pak Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat di beberapa channel Pak Didi mengatakan bahwa Minangkabau itu tidak ada kebudayaan atau tidak ada istilah kebudayaan. Ya. Apa latar belakangnya kenapa muncul seperti itu? Secara etimologis, kata kebudayaan itu bukan bahasa Minang. Oke. Jadi istilah kebudayaan itu pun tentu bukan bahasa Minang. Secara konsep, apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan, dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Minangkabau dengan konsep adatnya pun berbeda. Berbeda. Bagi orang Minangkabau, adat dan kebudayaan itu satu, menyatu. Adat, ada istilah adat di dalam konteks masyarakat umum, termasuk dalam undang-undang, istilah adat istiadat dan segala macamnya itu definisinya beda. Dari situ kita bisa memahami bahwa apa yang dimaksudkan oleh masyarakat banyak kebudayaan dan apa yang kita maksudkan dengan adat di Minangkabau itu berbeda. Kebudayaan adalah hasil cipta karsa dan karya manusia. Ya. Dan itu muncul dalam sikap perilaku manusia, kan? Kalau adat kan adat istiadat yang namanya adalah adat nasional, adat istiadat, adat macam lah, gitu kan? Itu kan sebetulnya juga sikap dan perilaku. Apakah dia merupakan bagian dari kebudayaan? Tidak merupakan bagian dari. Disitulah perbedaannya. Barangkali banyak teman-teman yang berbeda pandangan, tapi setelah saya pelajari memang ke sumbernya, ke surau-surau, ke inya-inya, ke angkuang-kuawak yang hampir di seluruh negeri, ternyata yang mereka maksudkan dengan adat itu beda dengan apa kita pahami. Kita itu memahami kebudayaan itu adalah sesuatu kreativitas manusia, hasil dari karsa, karya yang nanti menjadi budaya, jadi kebiasaan, dan seterusnya itu kan lepas, definisi itu lepas, seolah-olah kita itu adalah yang apa ya, terlepas dari yang Khalik, yang mencipta. Padahal Khalik ya, kita kan makhluk, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mencipta. Hasil ciptaan kita itulah kebudayaan bagi kita. Tapi di dalam konteks kebudayaan Minangkabau itu tidak lepas. Nah, lepas itu begini. Pembicaraan tinggi, netizen mesti paham ya, kan? Danga benar-benar. Tidak lepas. Maksudnya tidak lepas itu adalah apapun yang diciptakan, apapun yang dirasakan, apapun yang dikaryakan, apapun yang dikarsakan oleh manusia, itu selalu tersangkut dengan yang Sang Khalik. Disangkut di atas. Makanya ketika ada raso, itu harus dicari dari mana raso itu. Dicari asonya. Aso itu asal ya. Asal itu artinya apa? Dari mana dia berasal? Raso itu. Raso itu diwarnanya. Dicari sumbernya. Aso itu adalah bahasa Minang yang maknanya satu. Esa, bukan aso itu harapan, bukan. Jadi aso muncul nanti kata aso ya. Jadi asa itu harapan, mungkin asa kata harapan bukan makna yang sama. Lalu ada harapan untuk mencari yang satu. Nah, ketika ada rasa, ketika itu kita belum berkarya, belum berbudaya, kita harus mencari dulu sumbernya. Sumbernya dari mana? Pasti yang asa. Asa itu satu. Kalau orang Minangnya bisa beretong dari aso. Mengaji dari alif aso itu satu. Cari yang satu. Nah, setelah bertemu dengan yang satu, itu pun belum berkarya, belum berbudaya. Ketika ingin berkarya, ketika ingin memproduksi sebuah produk budaya, dipareso dulu. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Sebarang sudah. Sebarang. Apa cocok enggak Minangkabau? Kok ini kan tahu Subang Lowale.
Disitulah letak pemahaman orang Minangkabau tentang kebudayaan. Sehingga coba kita perhatikan, bukan artinya merendahkan etnik lain ya, tapi kan etnik lain ketika dia berkarya, mereka lepas dari Tuhannya dan berkarya. Makanya ada yang ada kebebasan berekspresi, tanpa ada lingkaran, tanpa esa aso tadi itu ya. Oke. Tidak ada pareso dong. Raso Jadi pareso. Jadi karena dengan alasan seni kan, kemudian ada telanjang. Nulis cerita bebas, mengecek semaunya. Nanti kok kamu ngecek itu di pareso dulu, tidak kasih gua berang. Oke. Begitu tuh. Ya. Jadi itu formulasi itu ya kira-kira yang ditetapkan oleh nenek mama kita, tokoh ulama cari pandai kita, menjadi ada bahasa isyarat, syarat bahasa isyarat. Bisa nggak? Jadi proses itu sudah berlangsung sangat panjang. Tahun-tahun. Berapa? Agak bayangkan saja lah nenek moyang kita itu diperkirakan mulai membangun peradaban itu abad-abad awal Masehi ya. Ada referensinya di mana? Itu dari tutua ya, dari ini manutuan bahwa ya kan kalau tutua itu kan kalau dari segi keilmuan kesahihannya kan itu yang saya sampaikan juga sudah diformasikan menjadi sebuah buku sehingga menjadi rujukan orang oleh para pakar. Itu perlu kita jelaskan juga bahwa ada perbedaan antara metodologi ilmiah dengan metodologi yang bukan ilmiah. Saya menyebutkan metodologi bukan ilmiah karena belum dapat namanya. Metodologi ilmiah. Ada juga tuh di YouTube-nya metodologi ilmiah tentang jilbab itu sudah salah juga kan? Metodologi ilmiah itu kan bisa menipu gitu. Iya betul. Nah, kalau sesuai kepentingan. Iya sesuai kepentingan untuk menafsirkannya. Atau cerita soal ABSBK. Kalau bicara tentang ABSBK, ada maksudnya syarat pasti kita boleh. Tidak ada bukti, tidak ada dokumen. Bagaimana? Iya, tidak ada buktinya. Tidak ada bukti. Sekarang para ilmuwan, peneliti mencari mana buktinya? Dokumen tidak ada, saksi tidak ada. Bisa nggak kita mengatakan bahwa sumpah Sakti Bukit Marapalang yang melahirkan adat maksudnya syarat maksudnya kita boleh itu tidak ada? Itu fakta sosial hari ini ada. Asal saya ingat dengan pernyataan Prof. Mestika saya, almarhum kita Al-Fatihah untuk beliau mengatakan seminggu sebelum beliau meninggalkan kita, benar ya, fakta sosial itu lebih otentik daripada fakta yang ilmiah. Fakta ilmiah, data ilmiah itu kan bisa hilang, bisa habis. Apakah fakta sosial bisa tidak habis? ABSBK ini adalah sebuah bentuk fakta sosial. Hari ini kita masih menemukan masyarakat Minangkabau meyakini ada syarat-syarat pasal kita belum. Ini proses sudah panjang sekali. Jadi jauh sebelum Islam masuk, orang Minang itu sudah bertarget. Ya berarti sebetulnya Dinas Kebudayaan punya tanggung jawab ini untuk memformulasikan menjadi sebuah grand design Sumatera Barat tentang adat bahasa syarat-syarat bahasa kita supaya tidak lama-lama habis. Iya, itu yang kerisauan kita sekarang ini. Iya. Jadi kerisauan kita itu sama semua kerisauan kita itu, cuma kita kan bisa risau tuh ya, sekadar risau. Dan maksudnya orang risau, masyarakat risau memang sekedar risau, tetapi otoritas pasti tidak. Habis apabila mau mengeksekusinya. Ya, itu sekarang tidak dieksekusi sudah muncul. Membuat grand design Minangkabau atau Sumatera Barat tentang kebudayaan Sumatera Barat. Sebenarnya kesadaran itu sudah muncul ketika hampir semua wali kota, bupati yang kampanye kemarin, termasuk Pak Gubernur juga, itu menggunakan adat maksudnya syarat masalah kita sebagai tagline-nya. Itu sudah kesadaran kolektif ya. Artinya kita sudah menganggap itu. Sekarang bagaimana follow up-nya, tindak lanjutnya di Provinsi Sumatera Barat sejak Pak Edward Praetno 2000 periode yang lalu itu memang jadikan fokus ya, kita melahirkan sebuah pedoman dulu lah. Ada pedoman yang kita pandang bersama. Kita kerjasama dengan nenek mama, kerjasama dengan ahli ulama, akhirnya kita melahirkan sebuah pedoman ini. Pedoman adat maksudnya syarat kita bawa ini baru pedoman umum saja. Umum ya, nanti bisa. Ini sudah melangkah. Sudah melangkah. Ini sudah katakanlah ini semacam mungkin ini grand design. Pak Maman Fauzi pun sudah pernah menyampaikan ini grand design. Pedoman pengamalan adat maksudnya syarat. Adat maksudnya syarat bahasa itu. Jadi sudah ada. Dan di bawahnya lebih penting ada adat bapane syarat paling doang. Iya. Syarat mangato
Adai memakai. Ini yang penting benar sekarang. Kalau ada bahasa syarat bahasa di kitabullah, ini sudah banyak kita, sumpah nenek moyang kita sebuah bukti marmara. Itu diperkirakan kata ini yang tertentu terjadi pada tahun 1403 ya, pada zaman Sultan. 400 tahun yang lalu. Ya. Nah, pada abad ke-20 muncul kesadaran kolektif kembali nenek moyang kita menyampaikan bahwa adat dan syarat itu umpama tubuh jenyamu. Adat umpama tubuh, syarat umpama nyamu. Jadi satu kesatuan. Tak bisa terpisah. Tak bisa terpisahkan. Nah, lalu apapun kata syarat, itulah yang dilakukan oleh adat, diimplementasikan dalam adat. Syarat mengatur, adat memakai. Itu sudah perjalanan yang luar biasa itu. Ya. Sekarang kita sudah sampai pada era abad ke-21 nih. Sudah satu abad. Sudah saatnya kita mengimplementasikan itu semuanya. Harus menjadikan itu sebagai gaya hidup. Jadi gaya hidup. Dan gaya hidup lain datang menyerang. Iya. Itu namanya westernisasi. Saya menyebutkan istilah begini. K-pop sekarang. K-pop, macam-macam. Dan kita selalu dicitrakan. Citra yang buruk. Intoleran, radikal, rasisme. itu sudah dulu dari dulu sudah terjadi. Tokoh adat dengan tokoh ulama. Itu digambarkan. Tuan Kurao kan itu digambarkan sebagai seorang tokoh radikal yang memaksakan orang saudara kita. Jadi kalau terjadi sekarang penuduhan intoleransi, radikalisme di Minangkabau itu sudah biasa. itu sudah modus lah. Ya. Jadi ada satu tadi yang menarik, syarat mangato adat memakai. Berarti kan setiap sikap perilaku adat, perlakuan adat kita di sekeliling kita itu kan mengacu kepada nasoso. Tapi ada banyak tanya sama saya, Bu Sastri itu gimana? Katanya ada syarat. Tetapi kenapa ada beberapa yang misalnya sistem material sistem itu semua harta itu anunya adalah perempuan gitu kan. Sementara di Al-Quran kan disebutkan bahwa laki-laki mendapat 2 kali lebih besar daripada perempuan, anak dapat sedikit dan sebagainya. Minangkabau melakukan itu. Dan kan sekarang Kan begitu. Kan laki-laki tidak berkuasa terhadap harta di Minang ini. Berarti kan teman kita ini belum sampai kajinya. Jadi begitu. Jadi di Minangkabau itu ada beda. Ada begini. Banasak ke ayah, suku Kayundua. Soal harato dalam istilah suku menggunakan istilah pusakoran enggak, karena pusakoran dan suku tinggi itu kan dikotomi yang kurang pas menurut Bapak. Lalu yang harato kan pencarian bapak dan ibu itu dibagi sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena banasak ke bapak. Ketika bapak menikahkan anak pasti disebutkan bin bapak, nggak bin ibu. Kalau banasak ke bapak ini mengacu kepada syariat Islam. Syariat Islam. Tapi kan awak sistem material. Nah, yang di ibu itu adalah pusako. Ya, pusako. Jadi orang menyebutnya istilah pusako tinggi. Pokoknya itu pusako. Yang namanya pusako itu kecil canduang ya. Itu punya sakaum kok. Punya sakaum. Dan wanita yang menjaganya. Iya, menjaga dan kepemilikan ya. Bukan pemilikan. Oh iya. Nah, tahu tuh kan? Jadi wanita adalah perempuan di Minangkabau adalah penjaga harta warisan, bukan kepemilikan, terutama untuk pusako tinggi. Ini dasar. Kalau untuk harta pusako rendah yang dicari bersama tetap dibagi seperti biasa, kayak persis clear ya. Dan bos sama sekali Bapak. Menjual, membagi harta pusako hukumnya haram. Haram lah. Pusako tinggi. Pusako. Pusako. Karena punya sakau, tidak ada punya. Kalau pusako tinggi, ya. Ya, istilah pusako tinggi ya. Pusako rendah. Kan nah, itu yang rendah nggak pusako punya nama itu. Dia nggak punya sakau enggak. Dia punya bapak dan ibu. Iya betul. Kan nggak sakau punya enggak. Bukan punya sakau. Tapi punya. Kata pusako itu hanya untuk kepemilikan sakau. Pokoknya tidak ada pusako tinggi dan pusako rendah. Nah itu enggak. Jadi Candong menyampaikan bahwa pusako itu maksudnya adalah punya sakaum kok.
Oke, pusako ko punyo Sakaum ko. ko. Lalu sama saya. Jadi kalau sepunya sakaum ko yang punya, siapa yang punya? Padahal syarat untuk bisa membagi, menjual dalam syariat Islam adalah hak. Apa Iya, sudah iya. hak? Baru kita Milki, bisa. milki. Kalau sudah milik, baru boleh dibagi. Contoh saja lah, ini kan barang nesas toh. Aku ingin berbuat baik, kalau kamu ambil barang nesas, kamu ambil orang boleh enggak? Enggak bisa, itu haknya bisa. Oke. Begitu makanya pusako tidak ada yang punya hak. Ya. Tapi kalau kan gini, ini di dalam amalan nih, punya pusako, Ambo punya pusako di Tarusan karena aslinya Tarusan, punya pusako ribuan hektar. Nah, kemudian kita tidak mungkin menjual. Tak bisa. Dibiarkan akhirnya orang bikin rumah di situ. Terus gimana? Sementara ibu sendiri berarti keturunannya kan di kita tuh. Misalnya nih punya tanah mau digarap nggak punya uang, hidup susah, itu gimana tuh? Kan banyak tuh orang hidup susah. Bisa tidak tanah-tanah yang luas-luas yang pusako itu ketika ada investor mau membangun hotel, tetap dibagi saja, dia menjadi bagian saham di situ sepanjang tanah itu pakai sebetulnya bisa dimanfaatkan. Jadi tidak miskin. Tapi kadang-kadang diambil karena pusako dibangun itu dan di Betawi ya. Betawi kan macam itu. Banyak orang-orang kayu. Itu. Kata tinggal saya dan kayu-kayu gitu. Jadi itu menarik. Jadi kamu menyampaikan itu kontroversi juga. Jadi terkontroversi juga kerja lama. Contoh pariwisata yang gagal itu adalah Bali dan Jogja. Bapak gitu, orang Bali dan Jogja tidak dapat apa. Kenapa? Mereka kan dapat pergi ke Jakarta atau Singapura atau ke Cina. Karena investor tidak tinggal di situ. Nah, sama yang tadi itu, Minangkabau, nenek moyang awak telah mengantisipasi jauh-jauh sebelum itu. Dan tanah yang ada di Minangkabau, saya jangka tidak bisa dijual, tidak bisa digadai. Kerjasama bisa. Lalu ada manajemennya. Nah, disitulah manajemen ekonomi adat itu ada. Ekonomi yang dibangun dan berbasis adat itu ada. Itu diterapkan orang lain. Contohnya gini, basis ekonomi adat Minangkabau itu adalah komunal. Artinya apa? Ada bagi hasil. Kan ada diatur dalam syariat Islam itu. Ada gili ya, bagi gili ya sawah. Gini kan kalau tidak dikelola, tidak diatur sedemikian rupa, akhirnya sudah kacau seperti tadi kecil ini, bagi saya. Nah, yang karena orientasinya adalah kapital. Nah, mestinya itu menjadi prioritas. Karena kalau terlambat sedikit lagi, para kapitalisme, penganut ekonomi kapitalisme itu gencar masuk. Nah, kalau itu tidak kita diiming-imingi dengan itu duit. Apalagi diberikan duit sama awak, tidak bisa lama habis satu generasi. Nah, itulah melahirkan kemiskinan. Sebelum itu selesai, sebelum itu terjadi, marilah awak meminta sebelumnya, melantai sebelum dulu. Otoritas harus perhatikan supaya rakyatnya tidak miskin. Iya, kalau bicara ekonomi, harus bicara ekonomi adat. Karena yang punya ekonomi, yang punya ekonomi itu masyarakat adat, bukan investor. Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita dibangun? Tapi kan itu ada pemerintah, ada adat. Mestinya yang punya kewenangan itu kan sesuai dengan undang-undang, kita kan pemerintah yang harus mengatur itu. Mesti aturnya keberpihakannya kepada. Jadi dalam hal itu kami cari itu panjang. Karena mau habis Ibu ya harus bisa. Yang hebat tuh Banten tuh, mereka kuat mereka nggak mau. Jadi sebenarnya pemerintah itu adalah orang yang diamanahkan untuk meminta bukan memerintah. Meminta itu artinya mengayomi, melayani, dan melindungi. Oh, meminta. Ya, coba cek dalam KBBI belum masuk. Nah, nanti coba cek dalam itu bahasa minta. Itu bahasa orang-orang itu tahu. Dia memang tokoh kontroversi, Pak. Meminta. Contoh kedewaan gini. Tanya adalah itu di mana katanya tuh di pasisia di dalam. Di posisi lain, di posisi di Kerinci, dia tuh masih terang ada barangnya. Mengajak kini ke rumah, tidak ada kok meminta mak,
meminta itu melayani, menjaga, memayungi. Bagi nenek pun ditanya, apa kerja nenek? Kok meminta anak-anakku makan? Meminta. Jadi meminta itu artinya adalah mengurus, mengatur, mengayomi. Itu persis kata itu masih ada. Barangkali Mama Yamin menggunakan kata pemerintah itu dari situ, dari kata itu. Sehingga kata itu ini kan kehilangan, tidak muncul lagi. Makanya dalam bahasa dalam slogannya kan ada pemerintah itu pengabdi, pengayom masyarakat. Di dalam konteks bahasa Inggris pun itu tidak sebutkan pemerintah atau instructor, tapi kan government. Bahkan kalau di Amerika itu kan government dan governance. Government itu kan yang menggovern, mengatur, mengelola, bukan memerintah. Awak kan memerintah, itu pandai. Iya betul. Ini pemerintah doang. Akhirnya kecek Pak Gubernur, kecek Pak Irwan, itu namanya, itu outsourcing namanya. Tapi membayarnya apa? Menyusun APBD, pejabat eselon 2 ngerti dong. Eselon perintah, eselon 3 udah ngerti. Yang membuat staf, itu outsourcing betul. Itulah hasil produk kebijakan. Itu nanti disebut Pak Irwan. Nah, coba tuh ke dalam apel-apel itu juga nyatakan, mohon jangan sampai kita mengobsesikan kerja. Maksudnya apa? Di atas kasih kerja, bawah kasih kerja, bawah. Kenapa? Ya dan kita paham di mana arti, di bawah mana. Akhirnya itulah. Mungkin itu bukan kritik, itu kan tanggung jawab sama. Iya betul. Aduh, itu menarik ya. Apa namanya? Ada dua hal lagi yang mau saya tanyakan ini. Pak Didi tadi ada syarat atau ada memakai ya. Kan sebetulnya adik itu bisa aja sekali ayah gadang, sekali tapian beranjak. Itu tapian berbang. Nah kini soal peran budokan luang. Tadi kan Budo Pak Bidi dikatakan bahwa Subang Bobaleko, Padusiko tidak banyak yang mengimplementasikan. Tahu indahnya dos itu. Bahkan suku Indo aja tentu dong sana seperti itu kan. Apakah masih cocok itu? Misalnya gini, saya kalau ada tugas, saya keliling melakukan pemeriksaan ke seluruh Indonesia. Kalau ke lapangan itu jalannya cepat. Mungkin karena di luar daerah itu tidak ada masalah. Tapi apakah itu dianggap salah, dianggap sumbang? Karena saya berjalan cepat. Karena dalam Sumbang Bobalek salah kok berjalan bantu itu ya. Kalau bakato kalau pokoknya ngecek lemah lembut segala. Sebenarnya kan orang punya karakter yang berbeda-beda. Saya bicara misalnya keras gitu. Iya. Apakah itu sumbang? Barangkali dulu posisi Sumbang Bobalek dalam sistem hukum adat Minangkabau. Jadi adat itu kan ada dua dirantau. Kemudian ada nagari, hukum nagari, undang nagari, kemudian ada undang dalam nagari. Kemudian ada undang kedua. Nah, yang undang dalam nagari itu satu diantaranya adalah etika, moral, tata tertib, aturan antara masyarakat dengan masyarakat itu undang dalam nagari. Jadi banyak undang yang lain sebenarnya kalau dibicarakan. Sumbang Bobalek itu hanya khusus mengatur perempuan. Ya. Ada yang tanya, kok sumbang untuk perempuan saja yang ada? Kalau untuk laki-laki namanya salah. Sumbang bukan salah. Kalau salah itu ada sanksi. Kalau salah sanksi. Tapi kalau sumbang, ada sanksi. Sumbang itu kan kejanggalan. Jadi kalau Uni misalnya buat jalan kancang, karakter, itu tidak sumbang. Karena nama apa? Karena nama itu karakter unik. Dan itu dalam profesi. Tapi ketika di dalam kampung, di depan mama, di depannya konteks dan lingkungannya yang menunjukkan langkah-langkah gitu, itu ya sumbang kan? Oh berarti tetap situasional, kondisional. Oke. Masa ya Uni atau biasa dalam kancang dalam melakukan tugas sehari-hari, apalagi kok tidak dalam lingkungan adat, tidak dalam lingkungan masyarakat awam, tidak bisa dibatasi. Oke. Jadi bisakah ditafsirkan bahwa semua rumusan adat termasuk Sumbang Bobalek itu bisa diamalkan ketika kita di masyarakat adat? Iya. Atau masyarakat itu harus diamalkan. Maksudnya ya kalau misalnya Sumbang Bobalek itu yang ini kan soal berkata-kata, soal sikap menghormati, soal berjalan, soal dan seperti itu kan boleh saya lupa itu kan sekarang itu kan banyak terjadi
Iya. Mereka tuh berada dalam lingkup Minangkabau. Itu yang kadang-kadang orang luar melihat Sumatera Barat tuh ngomong aja ada bisa salah-salah kita bulat. Coba kita datang situ sama aja, nggak ada perbedaan daerah Sumatera Barat dengan daerah di Solo misalnya, sama aja, nggak ada perbedaan gitu. Iya. Bahkan instrumen ornamen Minang pun nggak banyak. Kalau kita ke tempat yang lain kan baru aja masuk sudah kelihatan ornamen Minang. Ini kita sekarang di kantor nggak ada ornamen Minang, tidak semua maksud saya. Barangkali itu penyebabnya. Kalau soal ornamen, soal simbol-simbol Minangkabau sangat kaya. Pakaian saja hampir padat kayak perempuan. 700 kata. Oh, 700-an. Kita sudah dokumentasikan baru sekitar 400-an. Nah itu soal pakaian tuh, sebelum lupa. Pakaian Minang itu sekarang menjadi perdebatan juga kan, ada yang bikin tiku, ada yang baju basibal segala macam. Kalau nggak salah saya pernah bikin seminar bersama dengan Dinas Kebudayaan itu. Ciri-ciri pakaian Minang itu hanya 4 saja sebetulnya. Nanti mau bikin apa aja terserah. Tetapi yang pertama batik buah, basa lendang, kain saruang, baju kuruang. Nah kalau seperti itu dia mau bikin baju kuruang sikunya agak gadang, kan nggak susah. Iya kan? Kan nggak ada syarat mengatur sampai itu. Pokoknya kalau nah, ada yang memang strict itu adalah soal identitas. Jadi identitas itu kan untuk menentukan dari masa usianya. Jadi identitas itu terkait dengan ketahanan budaya. Nah, dalam undang-undang kebudayaan itu, itu kan 2 hal intinya. Pertama, ketahanan budaya. Yang kedua, bagaimana kebudayaan itu mempengaruhi peradaban dunia. Kalau Minangkabau mempengaruhi peradaban Nusantara Indonesia. Nah, 2 itu saja intinya. Nah, ketahanan kok salah satu di antara bentuk itu adalah jangan sampai kehilangan ciri khasnya. Sampai ciri khas itu benar, itulah ciri khasnya. Dan itu adalah betul-betul seperti yang diatur oleh syarat. Bapak jangan ngomong terlalu karena ke satu saat itu di mana buat pendapatnya kalau sholat sembahyang, tidak harus pula cari dada. Ya, maksudnya tim pulau kan seperti kemarin ini jilbab menjadi isu. Misalnya dalam rangka menyesuaikan dengan di mana dipijak, di mana bumi dipijak langit. Jadi kalau misalnya jilbab jadi permasalahan, tetapi kan yang penting kan tertutup nih semuanya. Yang tidak Islam kan sebetulnya bisa saja membuat tidak jilbab tapi dibikin topi atau dibikin apa ya segala macam lah biar dia tidak sangat berbeda. Kalau rambutnya merah-merah, rambutnya pendek, ini kan sebenarnya itu kan istilahnya exaggerating ya, sesuatu yang dibesar-besarkan. Dalam agama Hindu, dalam agama Kristen, semua itu saya kan pernah bertetangga dengan orang Yahudi bertahun. Saya kaget, saya tahu ternyata dia Yahudi. Iya, bajunya besar panjang. Mother Teresa? Iya, tutup semua. Cuma barangkali yang tegas memerintahkan bahwa suruhlah istri-istri dan anakmu memenuhi dalam itu Al-Quran. Yang menurut saya ini mohon maaf ya, mungkin berbeda lagi. Al-Azhar. Ya. Mohon maaf lagi nih, yang membuatnya kita heboh itu karena adanya perda. Perda ini yang dipersoalkan. Ada aturan, sekolahnya membuat aturan. Aturan itu yang dipersoalkan. Bukan perda. Ya, kan sekolahnya berangkat dari perdanya sebelumnya. Karena perda di surat edaran Pak Wali Kota. Iya, edaran Pak Wali. Surat edaran itu adalah semacam kewajiban Muslim. Jadi karena kata-kata non-Muslim kan tidak ada kewajiban. Jadi sebenarnya itu kan perintahnya kan ke bapak, ayah, ke orang laki-laki. Nah, orang laki-laki kok tidak menjalankan perintah Tuhan. Bapak tidak mengatakan, suami tidak menjalankan perintah Tuhan, suruh binimu, istri-istrimu, anakmu perintahkan untuk menutup sampai tutup di dadanya. Kok orang lain kan biar awak yang tidak menjalankan perintah, mestinya kan proaktif. Jangan laki-laki gitu kan. Jadi makanya laki-laki kalau bini tidak sembahyangnya masuk surga. Tapi kalau laki-laki tidak sembahyang, bini tidak urusan. Makanya dalam pemimpin itu memang butuh orang yang kuat. Apa namanya dalam surah An-Nisa ada tenang. Ada kok. Setiap laki-laki itu adalah pemimpin. Ya itu. Setiap ya. Baik, kita masih ada waktu. Kalau masih ada waktu, saya mau tanya banyak hal ya sebetulnya.
sistem matrilinear ini sebetulnya sangat terkenal. Saya sering diundang dulu di luar negeri jadi narasumber itu bercerita tentang itu seringkali. Nah, mungkin di dunia hanya ada beberapa, seperti di Afrika. Kemudian di Cina juga ada tuh. Kita dalam sistem matrilinear kita ini memang tugasnya sebagai penjaga harta, banyaklah segala macam, penjaga keluarga dan segala macam. Tapi kalau dirujuk-rujuk orang selalu bercerita soal gundokan dua. Puncak cerita. Jadi puncak cerita. Jadi ada orang katakan kalau yang membaca cerita Gundokan Doang, kan Gundokan Doang punya anak. Namanya saya pernah Cindomato ya. Anak Cindomato. Nah orang katakan siapa Cindomato? Orang Minang kok ada pesan di sana pasti gitu pula. Gundokan Doang selingkuh cina tuh batu. Nah, ada satu hal jadi itu dari pematrilinear. Matrilinear itu bukan bahasa Minang dan itu memang bahasa Barat. Orang menyandingkannya dengan matriarkat itu beda. Matrilinear dengan matriarkat beda, sangat berbeda. Lalu matrilinear disandingkan dengan patrilinear ini juga tidak nyambung karena di Minangkabau itu menganut garis suku ibu bukan keturunan ibu. Orang kan menerjemahkan matrilinear itu menurut garis keturunan ibu. Bukan itu cocok dengan Islam. Karena kalau dalam Islam, kalau dalam secara natural, keturunan dari bapak. Ibu yang pasti tahu anaknya. Iya, tapi bapak ada kan tahu dong. Yang nasab dari bapak. Iya. Nasab itu bapak. Nah, jadi garis keturunan itu bapak. Garis keturunan bapak. Lalu garis suku ibu berkomunal. Ini saya nak berubah banyak ada tentu suku. Suku aku suku tentu. Kayaknya kamarnya memang tidak tentu loh. Nah, itu emak tanya lo katanya tidak tentu. Kalau tadi itu keadaan ini, maka mungkin sudah saatnya harus gencar dan gini harus artinya memang tidak bisa toleransi lagi gitu. Harus dimention harus dimention otoritas bahwa kalau memang kita yang Minang tadi basuku orang kamu nyebutkan juga suku ya, bahwa Minangkabau itu kan peradaban tertinggi di dunia. Ya. Orang yang menerapkan, ya. Orang Amerika, orang Barat itu menerapkan apapun dan awak punya konsep. Tapi mereka perkenalkan mereka yang sebaliknya awak. Makanya nama modern itu kan suatu racun yang mereka perkenalkan modernisme. Kalau bicara komunis agama itu racun kan? Itu bicara komunis. Bicara komunis, awak kan memang bukan orang komunis sama sekali dan itu memang bicara komunis. Nah, kini banyak cerita tadi di sana. Cerita soal bundo selingkuh. Istilah bundo kandung itu bukan bahasa Minang. Minangkabau tidak kenal dengan istilah bundo, bunda. Tidak ada kata bahasa Minang. Itu kan munculnya setelah legenda Cindomato memang. Jadi cerita di Cindomato itu keluar. Itu fakta atau cerita atau mitos? Kalau bagi orang sastrawan ini kan cerita, kisah, legenda. Legenda berangkat dari sebuah mungkin peristiwa kenyataan, tapi kan ini sastra. Ini sastra lisan. Nah, sekarang udah ditulis ya. Silakan baca-baca tuh Cindomato, Nana Bodo. Belum tahu bahwa istilah bundo kandung itu muncul di saat itu. Nah, bundo kandung pun digambarkan sebagai figur dalam cerita. Harus kita wawancara ketua bundo kandung. Nah, memang ada kata bundo kandung. Pakai bertahun-tahun. Iya, itu mulai ketua mandet. Apalagi kisah yang disebut tadi itu bahwa bundo kandung kok berselingkuhnya bukan berselingkuh sebenarnya. Itu kan ditafsirkan saja begitu. Memang diceritakan dalam kisah itu kan suaminya Buyong Bombak, apa namanya itu Buyong Selamai. Buyong Selamai dari mana? Orang kan Buyong Selamai pendatang, orang Cino atau orang berarti orang Minang ini keturunan Selamai juga. Jadi tidak usah itu kisah cerita. Tidak usah kita soal ras-ras kita bahas. Dari daerah itulah kayak Siam dari kan ada kontroversinya begitu. Kan sampai tuh ada harimau campo, ada kambing hutan, ada kambing hutan ya, bukan kambing hutan, tapi kambing buta.
Butan itu kan nama daerah kerajaan tuh di Butan. Orang pendatang ke Indonesia ke Minangkabau yang menjadi sahabat dari nenek moyang awal dulu itu kira-kira kan gambar ceritanya gitu. Nah mereka tuh orang nggak menceritakan. Salah satu dari keturunan mereka itu nanti itu menjadi suami dari penduduk Kanduang ya. Memang ada disebutkan bahwa suaminya. Ya kata kan cerita ya nama cerita itu sebutkan kadang ini mau tanya itu cerita itu payah kan. Ini apa maksudnya? Bunda Kanduang tuh Taminun ayah Karambi Mudo namanya Kalapo Gadiang. Ya Kalapo Gadiang. Ada sampai Kalapo Gadiang. Jadi anak-anak tanya Kalapo Gadiang itu apa ajaran tadi itu. Begitulah bahasa Minang. Ada makna tafsir. Oke. Berarti itu simbol. Bisa dikatakan ayah Kalapo Gadiang itu semacam manis seperti itu bisa? Jadi iya mandi dari bujang selamat itu kan ya itu bujang selamat itu kan apa namanya semacam pembantunya Aditya Warman bukan? Ya dalam kisah itu ya kira gitulah gitu. Kan ya berarti ini seolah-olah cerita ini Bunda Kanduang itu seperti Ave Maria. Ya kalau kisahnya sangat mirip itu. Jadi kisahnya sangat mirip seperti itu. Sehingga bisa diceritakan mengiro kalau nih bilang kini di mana nggak tahu nggak ada. Jadi ini kayaknya kacau ya antara legenda, mitos, fakta kayaknya kacau. Tapi kalau itu cerita, ya sah-sah saja ceritanya kita menceritakan dengan bahasa sastra ya, apa namanya simbol ya kan tidak langsung langsung ke kata itu sendiri, tapi dia memiliki makna ganda. Kan sastranya sudah tinggi berarti pada waktu itu. Betul. Minangkabau kan kelebihannya adalah sastralisa. Nah, betul. Nah, nanti kan supaya dia penasaran karena bahwa yang ada di Minangkabau itu adalah mande. Ada juga jadi Bunda Kanduang sudah tahu besar pakai Bunda Kanduang. Tadi tadi sudah maka pakai Bundo Sastri mestinya Mande itu Bundo Mande. Apalagi disebutkan Mande Soko, Mande Kanduang. Itu konsep yang ada dalam Minangkabau. Bapak Mande Soko namanya Mande Soko itu adalah ibu kandung dari seorang pemuluh datu. Itu ibunya. Kalau dia ladak dolek adalah anak perempuannya yang menentukan keputusan sebenarnya di Mande Soko. Sebelum seorang pemuluh itu turun ke rumah, makanya seluruh perkakasnya itu diletakkan di rumah Mande Soko, tidak di rumah bininya. Tidak di rumah. Kenapa begitu? Sebelum menyopai memutuskan sebuah perkara atau rape atau apapun namanya musyawarah, dinyopai ke rumah Mande Soko dulu. Begitu juga yang menentukan siapa akan menjadi pemuluh sebenarnya adalah Mande Soko. Mande Soko kan larang tahu siapanya. Iko na batua. Makanya Mande Soko itu dari ketek anak kola lain itu makannya terpisah, minum diperlakukan berbeda. Karena dia tahu ikolah gadang nanti akan menjadi ganti dari pemuluh, menjadi ganti datua. Dari Mande Soko yang pernah tahu. Kini enggak. Yang datua pun muncul saja lah menjalan berkadang. Kadang-kadang datua atau mama di rumah yang lebih kecil ya, itu muncul ketika kawin. Selama kau dah bergadang, pas bergadang anak kawin, syarat harus bantuku, kalau nak duit kau dah saya kawin. Jadi itu bayar. Jadi makanya peran Mande Soko itu luar biasa ya, menentukan siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin masa depan itu Mande Soko. Dari ketiknya bisa membedakan. Iko nanti kalau kadang ini kan dibedakan. Karena ini yang Malaya. Nah kalaupun ini meninggal, yang diamanahkan itu adalah anaknya yang produksi. Anaknya produksi itulah yang diamanahkan untuk melanjutkan itu. Nah dua hal saja yang harus jago. Jago Soko, jago Pusako. Jago Soko, jago Pusako. Ya. Soko itu adalah garis kepemimpinan yang simbolnya ada di datuk pemuluh. Kalau Pusako di Pusako Pak adalah benda harta gitu, milik kau. Nah, dua itu harus dimiliki Soko, tanggung jawab seorang Mande Soko. Maka balik kadang tidak sama juga Bunda Kanduang. Bunda Kanduang kan ini kalau Bunda Kanduang ini kan namanya itu organisasi Bunda Kanduang itu kan sebuah nama. Bunda Kanduang
Roda Taib gitu tanya lagi. Iya, itu kan beliau tahu tuh. Emang beliau kan guru bola tuh. Budokan doang tuh cuma organisasi. Kalau ini dipakai ini kan sebagai organisasi. Dan Budokan doang tuh dulu masih baru Budokan. Aku nggak panggil dia bodoh ya. Nah, kamu panggilnya Mande. Jauh lebih berwibawa katanya ya. Ada value di dalam. Iya, value Mande loh. Luar biasa bincang-bincang kita dengan Pak apa namanya Didi. Pak Januarisdi, bulan Januari ya Pak? Betul, baru jalan tahun. Alhamdulillah. Banyak yang bisa kita petik soal adat, budaya Minang, hal-hal yang baru yang menjadi perhatian kita, terutama anak muda nih yang tidak bersuku, carilah suku. Ya kan? Jangan sampai kita tidak tahu suku kita, garis keturunan kita, suku Caniago kan, suku sukunya kan. Dan yang paling penting juga ada hal yang soal Mande dan Budokan doang tuh, apa betul Budokan doang? Biarlah kita kita biarkan para pakar, para ilmu yang akan membuktikan bincang-bincang ini. Tentu Pak Didi juga punya alasan apa tadi disebutkan air kelapa gadiang. Kelapa gadiang Itu bahasa sastra. Itu bahasa sastra. Kalau bahasa vulgarnya jangan sebutkan. Itu bagian dari sumpah global ya. Tidak boleh disebutkan. Baik, terima kasih Pak Didi. Ada yang mau Pak Didi sampaikan pesan yang terakhir untuk iya betul. anak muda kita? Anak muda, Anda harus yakin benar bahwa peradaban Minangkabau itu adalah peradaban tertinggi. Saya sudah menelusuri itu ke seluruh dunia. Saya sudah tinggal dengan mereka, saya sudah hidup dengan mereka. Mereka pun mengakui bahwa luar biasa apa yang ada di Minangkabau itu. Yang belum kita lakukan itu adalah ketika cara mengatur adat memakai. Di sini implementasinya ini. Oke, siap. Jadi nampak intinya sebetulnya ya. Peradaban kita sesungguhnya paling tinggi di dunia. Betul ya? Berani Pak Didi mengatakan paling tinggi dunia, tetapi pengamalannya paling itu sedikit. Yang belum paling sedikit. Ya, indeks kerukunan malah kita bawa. Mungkin ukurannya baik. Ya, metodologinya tapi yang salah tadi. Yang jelas kita rukun saja, aman-aman sama, damai saja di Minangkabau dan tidak perlu reaktif, tidak perlu reaktif. Mari kita proaktif. Tapi kita tetap harus responsif terhadap perkembangan peradaban di Sumatera Barat. Mari kita amalkan budaya atau adat Minang yang tinggi di dunia itu dalam pengamalan kita sehari. Mari kita kaji, kita olah, kita implementasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.